Perkenalkan, nama saya Ulfa Ibtisama dengan nomor pokok mahasiswa 10121028. Di sini saya akan membahas komunikasi bisnis materi ketiga, yaitu tentang bentuk-bentuk dalam komunikasi. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Pasti semuanya udah tahu ya apa itu komunikasi. Tapi dalam komunikasi bisnis ini merupakan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Contoh seperti rapat atau presentasi untuk pengetahuan produk yang akan diluncurkan. Dan yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi lisan, yaitu bentuk komunikasi secara lisan. Yang biasa disebut antara satu pihak dengan satu pihak melakukan komunikasi secara lisan mengenai bisnis. Contohnya adalah presentasi. Dan yang kedua ada komunikasi tulisan. Bentuk komunikasi tulisan ini terbentuk dalam mengirim pesan atau membuat surat pesanan atau penawaran kepada pelanggan. Kemudian ada contoh-contoh dari komunikasi lisan. Komunikasi lisan akan diberikan contoh seperti mengadakan rapat atau presentasi dengan sesama rekan kerja. Untuk contoh dari komunikasi tulisan mungkin bisa membuat surat penawaran untuk produk yang ditawarkan kepada calon pelanggan. Dan yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini tidak dilakukan dengan tulisan atau kata-kata, melainkan dengan bahasa tubuh seperti nada bicara, intonasi suara, serta bahasa tubuh yang sopan. Contohnya mungkin menganggukkan kepala saat ada rapat dan sedang ada bahasan. Dan contoh dari komunikasi nonverbal ialah menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra bisnis untuk memberikan penghormatan secara langsung. Dan yang terakhir adalah komunikasi secara langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung terhadap seseorang. Contohnya saat manajer atau atasan memanggil karyawan ke ruang rapat untuk memberikan instruksi secara langsung. Dan yang selanjutnya yang terakhir ada komunikasi secara tidak langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung melainkan melalui media seperti surat atau email. Contohnya mungkin seorang atasan mengirim email kepada karyawan untuk memberikan instruksinya. Selanjutnya adalah cara membuat pesan yang efektif. Pasti semuanya udah tahu ya gimana caranya, karena mungkin sudah dilakukan secara sehari-hari bersama lawan bicara. Tapi untuk membuat pesan yang efektif kita memerlukan beberapa langkah. Yang pertama ada berikan tujuan yang tepat dalam sebuah pesan. Dan kedua adalah pilih bahasa sesuai dengan pihak yang akan kita ajak bicara. Seperti mungkin kepada teman sebaya kita bisa memberikan bahasa secara tidak formal. Tapi kepada yang lebih tua kita harus memberikan bahasa yang sesuai seperti bahasa formal. Yang ketiga, pilih bahasa yang mudah dipahami atau kata yang mudah dipahami. Keempat, berikan konteks yang tepat. Dan yang kelima, berikan tindakan kepada pesan tersebut. Karena tanpa sebuah tindakan, sebuah pesan tidak akan bisa dipahami oleh lawan bicara. Baik, dan yang selanjutnya adalah tips untuk membuat komunikasi bisnis yang lebih efektif. Yang pertama, kita harus fokus pada tujuan, yang dimana fokus tersebut dalam kita harus membuat pesan atau komunikasi bisnis yang lebih mudah dipahami oleh lawan bicara. Dan yang kedua, perhatikan gaya komunikasi. Dan yang ketiga, gunakan contoh dan ilustrasi. Yang keempat, kita juga harus memberikan respon yang cepat dan tanggap apabila ada pertanyaan dari pihak mitra bisnis. Yang selanjutnya ada perhatikan gaya komunikasi. Yang terakhir mungkin kita harus memperhatikan waktu dan tempat. Dan selanjutnya kita juga harus memberikan penghargaan kepada mitra bisnis dalam bentuk apapun atau sekecil apapun untuk membangun citra bisnis yang lebih baik di mata mitra bisnis kita untuk kerjasama yang lebih baik ke depannya. Baik, kesimpulannya, komunikasi bisnis membutuhkan kemampuan yang tepat
untuk menggunakan bahasa yang tepat, gaya bicara yang tepat, dan gaya komunikasi yang tepat dalam segala situasi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi bisnis. Jenisnya ada 4. Yang pertama ada surat bisnis, yang kedua ada telepon, yang ketiga ada email, dan yang terakhir ada video conference. Yang selanjutnya adalah cara efektif menggunakan media komunikasi bisnis. Yang pertama, kita harus memilih media yang tepat. Kedua, kita juga harus sopan terhadap apapun yang disampaikan. Yang ketiga, jaga format. Yang keempat, kita harus mempertimbangkan sasaran audiens. Dan yang terakhir, kita harus pertimbangkan waktu dan responsif terhadap apapun pertanyaannya. Kesimpulannya, komunikasi bisnis melibatkan beberapa media komunikasi bisnis yang berkonteks pada bisnis. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.